Siapakah Mbah Saibe Akbar ini ya? Baik, saya sedikit akan menceritakan wakilahnya, bahwa beliau Mbah Saibe Akbar ini adalah seorang pejuang Islam ketika itu ya, dakwah Islam, dakwah syiar Islam, yang mana ketika itu beliau diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Giri untuk mendampingi Syekh Paku Kalam ya, yang kemudian Syekh Paku Kalam ini menjadi cikal bakal pertama kali masuknya Islam yang ada di desa Paku Kalam yang sekarang menjadi nama Desa Pakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan bersama saya di channel Macan Abang. Kali ini saya berada di desa Gronggong, tepatnya di desa Sidorejo, dan masuk di area perumahan ini, perumahan veteran. Sini saya sudah berada di area kompleks makam Islam Gronggong. Di sini tertulis Sidorejo RW 01. Kali ini saya ingin eksplor tentang Sohibul Makbaroh yang ada di kompleks area pemakaman ini, yang mana tersebut di sini ada makam dari Mbah Saibe Akbar ya, atau umumnya warga ini juga menyebutnya dengan nama Mbah Gronggong. Ada siapa makam yang ada di area kompleks makam ini? Ikuti penelusuran saya ya. Di sini ada kamar mandi yang ditulis Sumber Gonto Mayit. Ngeri juga ini. Ini ada tempat keranda, kemudian ada beberapa makam di sini memang bercampur dengan makam baru ya. Ya, di depan saya ini ada pohon asam yang sangat besar ya. Ini sudah berusia ratusan tahun ini ya. Dan juga di sini ada pohon kepuh. Kemudian juga ada beberapa pohon yang lain. Di sana ada pohon mindi yang juga cukup tua. Dan di samping dari pohon asam ini ada cungkup ya. Cungkup, mungkin ini adalah cungkup makamnya. Dan wah, ini di bawah pohon asam ada yang habis nyekar ya di sini ya, sepertinya. Dan kita akan coba masuk ke area makam ya. Bismillah. Ya, di sini tertulis makam Mbah Saibe Akbar, makam sesepuh Gronggong Mbah Saibe Akbar ya. Dan di sini ada foto dari Mbah Mislan Zakaria, yang mana beliau ini adalah yang menguri-nguri ya, yang menguri-nguri pertama kali tentang keberadaan makam dari Mbah Saibe Akbar ini. Dan beliau Mbah Mislan Zakaria sudah wafat ya, dan makamnya berada di sebelah sana ya. Jadi beliau mempunyai jasa yang besar dalam menguri-nguri leluhur yang ada di desa Gronggong ini ya, yang sekarang menjadi desa Sidorejo ini ya. Keberadaan makam beliau ini dari awal beliau juga lah yang merawatnya ya, ketika beliau sudah bisa menemukan Sohibul Makbarohnya ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ya, disinilah makam dari Mbah Said Akbar. Di dalam Cukup ini ada satu makam, ya, dan hanya ada satu makam beliau, yaitu Mbah Said Akbar ini ya, yang ada di sini. Ya. Jadi untuk makam ini sendiri, untuk nisannya dan untuk risnya memang sudah baru ya, sudah diperbarui semua ya, gitu. Jadi untuk arkeologis desainnya memang sudah baru ya di sini. Lalu siapakah Mbah Said Akbar ini ya? Baik, saya sedikit akan menceritakan wakilahnya, bahwa beliau Mbah Said Akbar ini adalah seorang pejuang Islam ketika itu ya, dakwah Islam, dakwah syiar Islam, yang mana ketika itu beliau diperintahkan oleh Kanjeng Sunan Giri untuk mendampingi Syekh Paku Kalam ya, yang kemudian Syekh Paku Kalam ini menjadi cikal bakal pertama kali masuknya Islam yang ada di desa Paku Kalam, yang sekarang menjadi nama Desa Pakal ya. Jadi setelah Syekh Paku Kalam ini bisa mengislamkan warga desa Paku Kalam, kemudian diberi nama Desa Pakal, yang dulunya desanya bernama Desa Gericak ya. Kemudian beliau Mbah Said Akbar ini diperintahkan oleh Mbah Sunan Giri ketika itu untuk mendampingi. Jadi ini adalah beliau adalah pendereknya Syekh Paku Kalam ketika melakukan dakwah Islamiyah di Desa Gericak, yang kemudian sekarang diberi nama Desa Pakal dari asal kata Paku Kalam, yang mana gelar Paku Kalam itu adalah gelar dari Raden Bagus Wijaya ya, yang ketika itu sudah bisa mengislamkan warga dan kemudian diberi gelar oleh Kanjeng Sunan Giri dengan nama Paku Kalam, karena beliau juga mengajarkan ilmu dan agama. Kemudian beliau juga mengajarkan Thariqah Syaturiahnya Mbah Sunan Giri, karena beliau sebagai guru, karena itu beliau diberi gelar nama oleh Kanjeng Sunan Giri dengan nama Syekh, jadi menjadi nama Syekh Paku Kalam. Setelah warga Paku Kalam atau warga Islam, warga Pakal sudah bisa diislamkan oleh Syekh Paku Kalam, kemudian Mbah Said Akbar ini diperintahkan oleh Syekh Paku Kalam untuk pergi ke wilayah Gronggong atau ke dusun Gronggong ya, untuk mengislamkan warga yang ada di desa Gronggong ini. Dan kemudian disinilah akhirnya beliau berada makbaroh makamnya. Kemudian beliau berada di desa Gronggong ini ya, bersama beberapa pengikutnya. Yang pertama adalah Mbah Raden Zainal Abidin, yang kedua adalah Raden Ainur Rahim ya, yang kedua adalah Raden Fathul Huda, yang ketiga adalah Raden Ainur Rahim, dan yang ketiga seorang istri ya, seorang istri. Insya Allah beliau yang istri itu bernama Nyai Ayu Selasih ya, dari Madura. Lalu apakah di sini memang ada jejak nisan dari Giri Kedaton yang ada di area makam ini ya, yang menjadi pengikut atau pendereknya Mbah Said Akbar ini? Ya, di sini bisa kita lihat masih ada bukti jejak arkeologis yang ada di area pemakaman ini ya. Di sini masih ada batu nisan, yang memang batu nisan ini adalah batu nisan jirat khas Giri Kedaton ya. Di antara kaki dan ini bagian kepala mungkin ya, dan ini bagian kaki ya. Dan kalau melihat dari posisinya, seharusnya ini adalah bagian kaki, kemudian kepalanya ada di sini, ada di depannya ya, di samping dari pohon ini. Jadi sebenarnya tidak seperti ini ya, tidak seperti ini. Jadi kenapa saya bisa mengatakan kalau ini bukan kakinya, tapi yang sana, yang sebelah kakinya, karena ini ya, nah, ini pasangan semua. Jadi ini bukan aslinya, dan memang dulu di sini tuh kosong, nggak ada, yang ada adalah di depan. Jadi ini yang bagian ini, seharusnya bagian ini ada di bagian depan sana ya, gitu. Baik, untuk ciri khas batu nisan ini sendiri masih begitu tampak jelas
ya, masih ada suluran pangkurnya, kemudian ada kurawalnya ya, kemudian kemuncaknya sudah aus ya. Jadi ini jirat nisan Giri Kedaton, dan juga bisa dimaknai di kiri itu dengan nama Kalamuksa ya, yaitu suatu tempat ya yang memang dipergunakan ya, untuk menunjukkan bahwa ini adalah makam, bukan pertilasan ya, bukan tilasan gitu. Jadi memang ini benar-benar makam. Nah, baik, tapi wujudnya bukan seperti ini ya. Kemudian siapa beliau yang ada di depan ini, di makam ini ya? Wakilannya yang menjadi penderek yang paling tua, penderek dari Mbah Syafi'i Akbar, beliau bernama Raden Zainal Abidin. Jadi insya Allah ini adalah Mbah Raden Zainal Abidinnya ya. Dan kemudian untuk penderek yang lainnya ya, ada di beberapa tempat di area sini, seperti di pohon itu, dan juga ada di belakang sana ya. Tapi saya tidak menunjukkan di lokasi, maksudnya posisi makamnya ya. Nah, saya di sini ingin menyampaikan bahwasanya beliau makbaroh yang dimakamkan di sini yang bernama Mbah Syafi'i Akbar ini, jika diurut dari nasabnya, beliau adalah cucu dari Mbah Sayyid Ali Murtado Raja Pandita Wunut ya. Jadi beliau jika ditarik nasab ke atas adalah Mbah Syafi'i Akbar bin Muhammad Yusuf Siddiq bin Muhammad Siddiq bin Muhammad Ali Murtado, atau Mbah Sayyid Ali Murtado, yang diangkat sebagai Raja Pandita dan berdinas di Wunut, yang mana Raja Pandita atau Raja Pandita dulu ya diangkat oleh Raja Majapahit oleh Prabu Pramawardhana. Kalau sekarang Raja Pandita itu bisa diartikan sebagai Perdana Menteri agama Islam ya, atau Menteri agamanya Islam ketika itu ya. Jadi sekali lagi untuk nasab beliau adalah Mbah Syafi'i Akbar ya, atau Mbah Abdullah Akbar ya bin Sayyid Muhammad Yusuf Siddiq bin Sayyid Muhammad Siddiq bin Sayyid Ali Murtado Raja Pandita Wunut. Jadi beliau Mbah Syafi'i Akbar ini adalah saudara laki-laki dari Nyai Ageng Karimah. Adapun Nyai Ageng Karimah ini adalah putra dari Sayyid Muhammad Yusuf Siddiq yang kemudian dinikah oleh Adiaksa Giri Kedaton atau Jaksa Agungnya Giri Kedaton yang bernama Sayyid Abdul Malik Israil, yang makamnya berada di Desa Gelintung, Kelurahan Kepatian, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik ya. Jadi beliau ini adalah saudara laki-lakinya atau kakaknya dari Mbah Nyai Ageng Karimah, garwa dari Mbah Sayyid Abdul Malik Israil, Adiaksa Agungnya Giri Kedaton atau Jaksa Agungnya Giri Kedaton yang ada di Desa Gelintung. Mungkin itu dulu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk merespon ya, untuk menjawab dari pertanyaan rekan-rekan yang begitu banyak kepada saya tentang siapakah makam yang ada di Desa Ngronggong, atau yang ada di makam Ngronggong ini yang disebut dengan nama Mbah Ngronggong ya. Semoga jawaban yang saya sampaikan di postingan ini bisa menjawab dari pertanyaan rekan-rekan yang selama ini masih simpang siur tentang makam ini dan belum mengetahui siapa sebenarnya makam yang ada di Ngronggong ini, dan siapa sebenarnya Mbah Syafi'i Akbar ini jika ditarik dari garis keturunan atau nasab beliau. Baiklah rekan-rekan, semoga
informasi ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Semoga makam beliau ini tetap bisa lestari, bisa tetap diuri-uri keberadaan beliaunya, dan semoga keberadaan para aulia yang ada di Jawa ini sebagai penyebar agama Islam, khususnya yang ikut dalam ekspedisi Giri Kedaton ini, tetap bisa dilestarikan keberadaan beliau sebagai tapak sejarah dari perjalanan penyebar agama Islam yang ada di Nusantara ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Salam Sarkup Indonesia Barokah, salam Sarkup Nusantara. Salam satu lisan, salam Pasiturunan Macan Abang, bangsa Giri Kedaton. Salam dari kami, salam Yayasan Nawanata Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.